Alright, sobat Radio FM Pro 2 teman terbaik kamu hits station teman Pro 2 Dizis ngamen indie untuk kamu di edisi hari ini Sabtu 16 Agustus 2025. Lagu yang barusan kamu dengar itu gara-gara kulit ayam. Judul lagunya unik teman Pro 2, seunik penyanyian. This is your Matt Fox malam hari ini. Hai bro. Halo. Oke, gimana kabarnya? Baik. Ini setahun kita gak ketemu ya. Iya, setahun. Iya kan? Terakhir kita di podcast kan ya. Acara podcast. Oh iya. Itu pas album apa itu ya? Itu bahas Album atau apa ya? Bahas apa ya? Kita bahas tentang skena musik di Kota Mataram lah gitu ya. Tapi ada album apa tour yang mau yang dijalani lah pokoknya waktu itu. Sesudahnya kayaknya tuh. Sesudahnya gitu. Iya, turnya 2023. 2022 enggak, 2023 itu di Music Live Chat. Ya, itu baru pulang tur. Baru pulang tur. Kemudian di podcastnya itu di 2024. Yes. 2025 kita ketemu sekarang lagi. Oke, tepuk tangan. Keren banget. Jam Fox untuk menemani kamu teman Pro 2 di Ngamen Indie untuk malam hari sampai jam 9 malam nanti. Ini beberapa hari lalu sempat ngontak ya, sempat WhatsApp kasih tahu nih saya ada mini album ya. Mini album judulnya Ganti Oli. Nah, ini saya penasaran nih, karena dari judul-judul yang sebelumnya kan agak aneh-aneh. Ini judul lagunya, ini 4 lagu di sini teman Pro 2. Ada gara-gara kulit ayam yang tadi kamu dengar. Kemudian ada masuk angin, ada rayakan kesedihan. Ini kayaknya normal lagi judulnya. Sama ada Surabaya. Ini saya penasaran kenapa ini apa Ganti Oli ini apa gitu ceritanya. Sebenarnya sih apa ya? Karena juga waktu itu bingung ya. Boleh ditarik dikit mic-nya dekat tadi. Waktu itu bingung mau. Oh iya ya, waktu itu pas rekaman terus judulnya belum ada nih, judul mini albumnya. Ya udah, waktu itu pas lagi berangkat rekaman, motor lagi kempes ban, ya udah dipompa, tapi orang bengkel bilang, wah itu olinya ada netes tuh, kayaknya perlu ganti oli. Ya, dari biaya 2.000 akhirnya nambah jadi 60.000. Waduh. Udah terus lanjut rekaman. Waduh, judul lagu belum ada, judul album belum ada tuh. Covernya belum ada lagi kan, catwalknya. Akhirnya ingat waktu itu pas foto itu motor lagi, iya. Itu motor ya. Motor lagi ganti oli kan, dibalik gambarnya. Udah ini aja dah, ganti oli. Terus lama-lama teman-teman mikir, ada orang-orang yang nafsirin, namanya ganti oli gitu. Oh ya sih, mungkin ya ibaratnya kayak kendaraan itu jadi lebih, biar performanya lebih oke lah gitu kan. Akhirnya diganti oli kan. Oh ya udah, gitu aja filosofinya, udah ganti oli. Sebenarnya nggak ada punya filosofi apa-apa. Oke. Ini sebenarnya saya agak mikir gini ya, ini apakah ganti oli ini karena saya ingat kita kan sempat ngobrol di podcast ya. Karena kan kalau misalnya saya ngelihat dari produksi lagunya kan, yang awalnya recordingnya live, kemudian apa adanya, kemudian makin kesini tuh makin lebih proper lagi, kesini proper, dan ini kan lebih proper juga nih menurut saya nih kan, agak proper ya. Tapi ya seenggaknya masuk di dapur di studio rekaman lagi. Saya mikirnya gitu tadi, ganti oli itu maksudnya kayak perubahannya si James Fox tiap album yang dikeluarin gitu. Ada yang mikir gitu gak sih? Kayaknya mungkin ini mini album. Untuk mini album mungkin ini kan yang ke-15. Ya. Karena selanjutnya itu album lah. Oke. Album kedua mungkin. Bentar. Kalau album ada berapa? Kalau yang album full ada satu. Tapi itu lagi kurang lagi berapa lagu gitu. Okay. Lagi 2 apa lagi 3 tuh, biar jadi 8 gitu, baru jadi album pertama. Terus baru yang buat yang kedua. Nah, yang kedua ini yang warna aslinya si Jamet Fox itu ya di album kedua ini ya. Oke. Tapi kalau mini album ini udah ke-15. Yang ke-15. Kenapa sih? Apa ya, karena bikin proyek mini album tuh ya cepat juga ya. Selain itu cepat, dan memang kebanyakan versi live ya, masih mentah juga banyak lah. Akhirnya dari mini album itu lagu-lagu yang dulu tuh ya di recycle ya, direkam ulang. Dari lagu-lagu sebelumnya di sini ada nggak yang di mini album ini yang di ini? Nggak ada, lagu baru semua. Ini semua lagu baru di tempatnya. Oke, ini ada gara-gara kulit ayam.
kenapa ngasih judul begini gitu, atau ada cerita tersendiri gitu dari lagu ini? Yang pertama 4 lagu ini dibuat itu pas mau rekaman aja. Memang sering gitu kan. Kebanyakan itu sering pas rekaman itu. Iya gimana? Kemarin saya juga beberapa lagu yang di band saya juga gitu, cuma kasih skemanya aja gitu, patternnya aja gini, jadinya pas di studio gitu. Jadi datang ke Tony itu, Tony nanyain kan, rekamannya mana nih Om Syed gini. Aduh, belum ada lagu nih Ton. Coba dah buat musiknya Tony. Ya udah buat musik di sana semua. Akhirnya pakai judul waktu itu apa Gara-gara Kulit Ayam itu ya itu terinspirasi dari ini. Chef Renata sama Chef Arnold ya kalau salah sempat berkelahi gara-gara kulit ayam itu. Oh iya. Tapi sih waktu itu memang nggak mikir ke sana sih. Ya udah bikin aja lagu kan karena spontan. Terus ingat dengan kejadian si Chef Arnold dan Renata tuh, ya udah judulnya gara-gara kulit ayam gitu. Kayak gitu. Teman-teman dua ini salah satu teman saya yang unik kalau misalnya buat lagu ya udah gitu aja udah gitu, dari asli panggungnya ya udah gitu aja gitu. Judul lagunya kemarin kayak misalnya nasi goreng buatan mama, itu kayak familiar sekali. Nasi goreng buatan siapa, ibu ya pak atau mama? Mama ya, nasi goreng buatan mama itu juga familiar sekali. Kadang-kadang kalau misalnya podcast yang kita pernah buat itu itu jadi pembahasan tuh. Pasti salah satu jemputnya itu nasi goreng buatan mama itu terus termasuk judul-judul yang lain juga kayak gara-gara kulit ayam itu kayak ini lah. Berarti memang kalau misalnya cerita lengkapnya itu apa karena emang perselisihan kulit ayam, hampir semua orang suka kulit ayam atau gimana? Enggak sih. Mungkin lebih kepada orang kan apa ya, zaman sekarang tuh kebanyakan sering berselisih paham atau berantem itu karena hal-hal sepele sebenarnya. Oh iya kan? Iya, ya termasuk iya. Kulit alam ini kan. Iya paham. Dan akhirnya pakai kulit ayam ya mungkin ya udah apa ya, kita disajikan dengan tontonan yang gimana ya, lewat di beranda sosmed atau apa, gara-gara kulit ayam berantem gini-gini itu gimmick gitu atau apa kan. Ya kayak gitu kan. Berarti memang sebenarnya kesimpulannya itu berantemnya gara-gara hal sepele sebenarnya bisa aja damai. Dalam hal apapun kan kayak gitu ya masyarakat sekarang. Iya lebih sekarang kayak gitu juga sekarang. Yang terjadi pun juga sekarang gitu, kayak yang sekarang juga kayak gitu, kayak ini ngapain sih gitu, harus berantem gitu. Lalu sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Oke, ini saya mau langsung puterin deh, lu masuk angin dulu ya. Tapi kasih kisi-kisi dulu nih, lagunya tentang apa? Masuk angin ini sebenarnya judulnya tuh SMS ya, Sisa Mabuk Semalam. Tapi udah diganti-ganti liriknya. Ganti aja dah gini-gini. Karena saya juga sering masuk angin. Ya udah masuk angin ya, cerita tentang begadang itu ya. Karena sering dikerok aja sih kayaknya. Masuk angin. Pori-pori jadi lebar. Oke teman-teman, dari tadi Masuk Angin dari si Jamie Foxx, ini adalah lagu salah satu lagu di mini album Ganti Oli ini dia. Lagu saya nggak ada gitu. Kenapa? Saya jelasin tadi sama sih. Kenapa nggak dibahasin? Mau tebas royalti? Tipis-tipis? Menarik nih, terlalu. Kemarin Bad Club didatengin loh. Bisa. Sumpah didatengin Bad Club.
minggu lalu kalau nggak salah. Kau masih di Ngamen ini bareng Dio Mukti dan juga si Jamet Fox di malam hari ini teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin ya. Pertama tadi ada Masuk Angin yang katanya judulnya sebenarnya SMS ya. Tapi diganti jadi Masuk Angin. Dari liriknya iya sih. Oke, ini 4 lagu dari mini album yang ke-15 gitu. Ini memang sengaja. Setahun berapa kali sih buat mini album? Kadang 1, kadang ada 2 gitu, lupa ya. Ya ada 1 tahun ada 2 kali itu. Itu buat mini album tuh kayak maksudnya gini, kan ada tuh orang yang biasanya buat lagu gitu kan, ini dengan proper skemanya apa yang mau dikerjakan. Ini emang hanya sekedar buat lagu aja atau gimana? Apa ya, kalau kadang kan kalau menunggu langsung album itu kan agak lama ya. Jadi ya bikin aja mini album ya, konsepnya yang masih mentah gitu. Jadi punya arsip, ini ada dulu yang hasilnya begini, step by step akhirnya kan, sampai yang agak lumayan lah gitu ya, di samping dana juga. Gitu lah. Oke, tadi Masuk Angin udah kita puterin teman Pro 2, dan di sini ada 2 lagu lagi yang belum diputerin. Di sini ada Rayakan Kesedihan sama Surabaya ya. Ini ceritakan dulu deh, Rayakan Kesedihan ini tentang apa? Rayakan Kesedihan, itu cerita apa? Sebenarnya antara bahagia dan sedih kan beda tipis gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi ketika kita bahagia itu juga sebenarnya ujian juga ya. Apalagi sedih gitu. Jadi yang paling bijak mungkin biasa-biasa aja menyikapinya. Ketika sedih ya sewajarnya, bahagia ya sewajarnya kayak gitu. Dan ketika lagi sedih ya kita terawih aja hidup ini. Mencoba untuk terawih hidup ini, kita rayakan lah apapun itu, hal-hal kecil, mau lagi sedih mau bahagia tuh. Kayak begitu. Kurang lebih sih tentang itu ya. Oke. Ini kayak Rayakan Kesedihan ini kayak gini, kayak misalnya ngikutin nggak sih isu yang sekarang, isu tentang royalti ya mau nggak mau ya, karena juga muncul juga terus sosmed. Nah, ini menurut pandangan si Jamet Fox nih, ini salah satu musisi yang di NTB di Lombok lah gitu, yang intens produktif lah kita bilang ya. Ini aja kalau misalnya mau dibilang ini mini album yang ke-15 gitu ya. Setiap tahun kadang 1, kadang 2 mini album gitu. Ini pasti karya banyak. Ada nggak sih tentang maksudnya royalti ini nyangkut paut dari sudut pandangnya si Jia? Ya pada akhirnya mungkin hikmahnya kita lebih peduli lagi lah dengan karya ya. Mungkin kalau sekarang nggak terasa ya, tapi mungkin nggak tahu berapa tahun lagi kan, karena kan investasi ya. Ketika kita masuk di digital kan, itu udah investasi kan, walaupun mungkin dapatnya berapa gitu, setidaknya ya itu kita punya investasi lah, punya selain karya itu. Ya itu akhirnya musisi mungkin lebih aware lagi deh sama karyanya ya. Kalau kita bicara soal royalti ini, akhirnya kita juga melek lah ya. Ya mungkin kebanyakan juga dulu musisi-musisi yang dulu juga niatnya ya cuma main band atau musik atau apa gitu kan, karena mungkin nggak terlalu paham soal bagaimana manajemen pembagian royalti atau gimana itu. Tapi makin kesini akhirnya mau nggak mau ya karena itu hak mereka jadi lebih peduli dan getol juga dengan karya-karya mereka gitu. Ini kan isu-isu yang sebenarnya kan tentang royalti ya, tentang pemutaran produk digital musik ya gitu ya, kayak di kafe-kafe kayak gitu ya. Ini sebenarnya bagus sih menurut kita gitu ya, sebagai musisi ya. Bagus lah, suatu saat kalau misalnya lagu kita diputar kan kita dapat juga ya, tanpa kita harus kita capek-capek perform dan sebagainya. Tapi kan ada satu ya hal yang lagi diributin tuh, kayak misalnya ini gimana sih pembagiannya gitu. Ada yang nggak sih kepikiran dengan hal kayak itu? Iya sih, maksudnya apa ya? Ya bukan nggak mungkin juga
kita juga sebagai pelaku ya, sebagai musisi juga ketika karya kita memang sudah lebih dikenal lebih luas dan akhirnya kita apa lebih peduli lagi bahwa ini memperjuangkan lah ya yang memang menjadi hak kita gitu. Dan di samping itu kan aturannya juga belum ini ya. Iya, Ya itu iya. Saya juga belum baca terlalu penuh lah, belum banyak saya baca lagi tentang aturannya. mekanismenya itu gimana yang menjadi aturan soal perhitungannya itu bagaimana Pembagiannya, gitu iya. ya. Nah itu yang buat malah jadi kisruh. Ya, pada akhirnya banyak musisi yang ini ya, yang kalau mainkan lagu saya gratis nggak usah bayar gitu pada akhirnya. Ya itu akhirnya karena mereka juga merasa selama ini malah dapatnya royaltinya tuh kecil ternyata kan. Iya. Contoh seperti kayak MC Air Lasso tuh. Iya kayak langsung kemarin kan kecil sekali gitu. Ya padahal kan awal-awal tuh kan kayak mereka ya kayak Ahmad Dhani lah gitu ya. Dia kan memperjuangkan sekali tuh kan. Gitu. Tapi pada akhirnya ketika terjadi seperti ini ada kayak ibaratnya kayak nggak transparan ya sih kalau kayak gitu. Ya akhirnya yang terjadi ya seperti itu karena yang membuat akhirnya jadi rame tuh kisruh itu kan soal ini transparansinya itu ya. Pembagian Iya, itu gimana hitungannya bagaimana gitu. Kalau jelas ya mungkin nggak seperti kayak gini. Kayaknya kalau emang jelas pembagiannya dan sebagainya gitu. Kayak semua pengen deh gitu gabung di Oh, iya. organisasi itu. Ada niatan gabung nggak? Dulu sempat sih. Mungkin Kang Yuga ya. Oh, Kang Yuga Yuga udah di gabung ya? Wami dia. Kalau pas tahun yang kapan tuh sempat sih di sana, tapi kan waktu itu juga Ahmad Dhani ternyata ada ini Mas sama Wami sempat kisruh itu kan, jadi itu yang mungkin jadi awal ya. Terus baru-baru ini juga kayak Tompi Iya, Tompi keluar juga kan. Ya Tompi keluar gitu ya. Ada Lasso udah keluar atau belum? Nggak tahu ya. Lagi nggak tahu ya, dia lagi ribet juga ya soal itu pembagiannya. Oke. Ya udah cukup sampai di sini dulu kita bahas untuk ini ya, karena kayaknya butuh waktu panjang deh untuk bahas itu kayaknya. Iya. Ada nggak sih acara taruh sebentar sebelum kita putar lagunya? Ada nggak sih ada teman-teman di luar sana ada kepikiran nggak sih buat diskusi kayak gitu? Mungkin belum ya, tapi sebatas di grup WA aja ya. Kalau diskusi kecil kayak di kelompok-kelompok gitu kayaknya saya yakin ada. Di grup WA kita juga ada itu kan membahas itu. Maksudnya ada nggak sih teman-teman tuh punya rencana untuk diskusi besar gitu mengundang ini dan kita bahas gitu? Penasaran juga sih saya sebenarnya. Karena ini kan sebenarnya bukan antara musisi dengan lembaga manajemen kolektif atau apa ya, tapi kan udah menyangkut kayak tempat-tempat hiburan ya. Iya. Malah hotel. Kayak kemarin kan jadinya hotel kan. Hotel di. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi ya, maksudnya banyak hal yang enggak masuk akal gitu yang Iya. Selong-selong dicadorin tiba-tiba didatengin, gimana? Kayak contoh teman saya aja tiba-tiba datengin, makanya pas saya masuk ke tempatnya dia di coffee shopnya dia, lah ini tumben lala, ini udah sepi, biasanya ada cengjet, biasanya ada regi-regian di situ kan, tiba-tiba sepi lalu, akhirnya saya tanya, iya tadi didatengin sama lembaga kolektif katanya, ditegur gitu. Kalau misalnya nanti putar lagi, nanti akan kena denda gitu. Sekarang masih tegur aja, dan itu juga katanya sih dengan bahasa yang cukup keras lah gitu bahasanya, menyimpang kayak gitu. Akhirnya pantes kayak gitu. Makanya sampai di mana sih kantornya kayak gitu. Oke teman-teman dua. Kalau tadi kita puterin gara-gara kulit ayam, ini tadi masuk angin juga, dan sekarang kita puterin merayakan kesedihan by Sijan Mad Fox. Ini dia. Kayaknya besok sempurna nggak ada acara deh. Kingsmaker tuh lagi. Yang volume kedua yang judulnya Rembuan itu kan. Programnya Rembuan. Kalau nggak salah dia bahas tentang donatur apa. Waktu yang pertama di Kava, yang kedua kayaknya nggak tahu di mana gitu. Oh, udah main. Kan sempat di grup kan ada di share. Kalau yang main sama Kingsmaker kan sudah kemarin tuh di Kava juga. Kemarin tuh sebenarnya saya disuruh submit sebenarnya. Oh submit, saya belum submit. Iya, saya
Kalau submit gitu gimana ya? Sama kayak ini yang Rempes. Autentik juga. Oh, Rempes kan juga ya. Submit kan. Sebenarnya kalau mau dibilang pengen sih saya main selebrasi main gitu kan, karena rulesnya sama nih, rootnya sama kayak Rebel Bros, sama-sama oil lah gitu, sama-sama grafik. Rebel Bros ya. Sama-sama fun gitu kan. Waktu itu mau submit cuman tulisannya buat video yang menyatakan bahwa band kamu layak untuk Terus follow, terus apa lagi banyak. ya. Sebenarnya kalau submit aja sih masih di Ngamen Indie bareng Dio Mukti dan juga si Ziamet Fox untuk malam hari ini. Oke, tadi udah rayakan kesedihan, tapi ternyata cerita sebenarnya itu adalah kisah teman Anda yang putus ya. Ya bisa juga gitu, tapi sebenarnya sih banyak hal sih. Banyak lah. Kalau lagu, musik, lirik itu terserah orang menafsirkannya seperti apa. Iya. Tergantung isi hatinya seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau tadi ternyata hasilnya tuh kayak dia baru putus, terus ya udahlah daripada galau gitu ya. Iya, benar. Udah kita rayakan aja lah gitu. Daripada Memberikan semangat. memberikan semangat. Kayaknya perlu tuh orang kayak gitu-gitu tuh kayaknya perlu gitu ya. Misalnya ada yang apa di DO atau apa mahasiswa atau banyak sih hal. Iya kan kalau kata orang kan puncak komedi, puncak tragedi itu adalah komedi, ya kan. Kalau kita udah bisa mentertawakan kejadian pahit yang ada di diri kita tuh, berarti kita udah damai. Sama dalam suatu hubungan kan juga kayak begitu kan. Iya gitu. Ya udahlah ketawain aja. Nggak ada yang baper kan, misalnya udah dekat ya, teman dekat atau apa itu biasa. It's okay lah gitu aja pokoknya. Oke, ini ada satu lagu Surabaya yang belum diputar teman Pro 2. Ini pengen sebelum kita closing teman Pro 2, saya pengen tahu nih cerita tentang Surabaya ini apa karena kemarin habis touring apa? Tour ya. Tour Surabaya atau gimana kayak iya masa gimana Surabaya kemarin ya? Surabaya juga 2024 juga ke Surabaya, tapi yang kemarin ini ada beberapa bulan lalu cuman ya jalan-jalan aja lah. Ke Surabaya tapi ya. Lagi. Oke, ini apakah itu jalan-jalan tuh masuk ke sini atau gimana? Enggak juga sih, apa ya? Ya Surabaya itu udah kayak kota kedua lah ya mungkin selain Mataram. Jadi sebenarnya nggak kepikiran juga buat judul lagu Surabaya. Jadi pas direkam itu, ini kan termasuk lagu yang pas direkam di mini album Ganti Oli, ini jadi lagu pertama lah gitu yang direkam. Tony bikin musiknya kayak musik apa ya? Saya mikirnya tuh kayak baru lagi tidur atau apa tuh bangkit dari apa itu musiknya. Terus pikirnya nggak tahu ya mikirnya kenapa kayaknya pas lagi naik kapal seru dan gimana terus jadi ingat kan Surabaya. Ya udah akhirnya Surabaya aja gitu. Nggak tahu ya. Emang pas lagi momennya itu lagi kepikiran di sana gitu ya. Iya akhirnya jadinya buat liriknya kok tentang ada kapal gitu, jadi ingat oh ya waktu ke Surabaya juga sering naik kapal gitu. Wah udah akhirnya Surabaya gitu. Satu lagi yang saya pengen tanya, ini kan dari setiap lagu-lagu yang ditulis sama si Zia ini kan kayaknya liriknya tuh ya jama-jama lah. Keseharian ya? Iya keseharian gitu, kayak bahasa-bahasa yang nggak puitis-puitis juga bahasanya, kayak bahasa yang udah kayak bahasa sehari-hari. Kenapa pakai itu? Apa emang ada sengaja membranding seperti itu? Apa emang karena ya udah jalan aja ikutin alur aja gitu? Ya apa ya mungkin kayak karena kan kebanyakan juga karya-karya saya itu ya pengalaman pribadi ya. Mungkin kayak analoginya mungkin kayak kita pernah makan plecing nih. Terus kita nggak pernah makan makanan apa gitu. Ya gimana ya, kan beda rasanya ya. Ya udah mending kita bahas plecing aja kan. Jadi kita udah tahu komposisinya apa gitu kan. Jadi merasa lebih dekat lah dengan lagu itu. Dan sama seperti diksi-diksinya juga yang dipakai kan keseharian kan. Orang akrab kan dengan lirik-lirik itu. Baru dengar judulnya aja sudah wah apa nih wah kayak gitu. Bisa juga semacam strategi pas ya market, walaupun sebenarnya itu juga nggak bermasuk ke sana sih. Ya itu akhirnya ya selengean juga ya maksudnya jatuhnya kan. Jama-jama aja itu. Cuman gitu aja. Oke, ini berarti
ya apa apa adanya Sedzia inilah karyanya. Sedzia itu inilah lagu ini ya menggambarkan diri saya gitu ya. Oke. Ini deh. Ini selain di Pro 2 didengerin di mana? Lagu-lagu ini. Spotify udah masuk apa? Oh iya, di platform digital ada. Ya, di YouTube juga ada. Dan tentunya di radio-radio Mataram juga Udah, segera ya. Dan ini yang pertama di sini sudah ya. Oh, oke. Oh, berarti ini pertama ya? Ini pertama di Pro 2 thank you. untuk tour radio ya nih. Thank you. Berarti emang yang kemarin tuh yang udah berarti pertama ya. Oke lah. Thank you untuk Sedzia. Apa mungkin mau disampaikan pesan kepada musisi-musisi Lombok? Ya, ya pastinya apa ya, tetap dengan warnanya sendiri, dengan identitasnya sendiri, ya berkarya dengan bersenang-senang yang pertama. Jadi selama masih berada di jalur independen lah ya, bebaskan aja lah, ekspresikan aja lah ya sesuatu yang memang seharusnya memang berbeda ya, karena alternatif ya. Berbeda ketika berada di major label atau apa. Nah, inilah kesempatan karena berada di jalur independen lah katakannya, walaupun mungkin sekarang udah agak relevan ya antara major label dan independen ya, udah sama ya. Abu-abu gitu nggak ada mana sih yang ini mana ini. Tapi kan harus yang akhirnya membedakan ya ciri khas dan strateginya masing-masing, kayaknya semua musisi atau band punya apa ya, punya anunya sendiri lah ya. Dengan produknya ya, dengan karyanya ya itu terus saja berkarya, nggak perlu harus menunggu job, harus ada nunggu panggung atau apa. Zaman sekarang kan untuk mempublish ke apa ya, untuk didengar ke masyarakat tuh banyak sekali ya. Kita bisa bikin konser di kamar, bikin apa, taruh di YouTube atau apa itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak untuk kayaknya gini enggak lah. Oke, thank you. Sedzia Mad Fox. Intinya kita udah ngobrol tentang ganti oli. Oh iya, jangan lupa ganti oli juga ada tersedia dalam bentuk fisik ya, CD-nya. Itu. Bisa diperoleh di Mad Fox Store, harganya 25. Oke. Ini saya senang sama Sedzia. Dia emang bergerak sendiri, ngurus-ngurusnya sendiri sampai segala macam merchandise diurus sendiri ya. Ya, sekarang udah ada CEO-nya Mercedes. Oh, sudah ada. Udah ada sekarang. Oke, thank you Sedzia Mad Fox dan teman-teman dua, jangan lupa dengerin juga lagu-lagu Sedzia Mad Fox di Pro 2 FM. Dan kalau misalnya kamu pengen punya karya gitu ya dan pengen diputar di Pro 2, silakan kontak nomor WhatsApp ya Pro 2 di 0819020570. Sebagai penutup, ini dari Surabaya by Sedzia Mad Fox. Thank you bro. Thank you.